Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita sekarang ngaji tentang akidah tauhid, dan ini pelajaran pokok. Semua pelajaran itu ngikutnya di pelajaran ini. Ibadah-ibadah itu ngikutnya ke sini. Kalau iki wis apik, akidai apik, tauhidnya bagus, semua akan ikut. Sholat semuanya itu ngikut. Sholatnya akan bagus, ibadahnya akan bagus, taatnya tambah mantep kalau tauhidnya iku apik. Nah, yang penting iku mau tauhid iku mau butuh diperbaiki. Makanya kita sekarang ngaji tentang masalah tauhid, tapi bentuknya tanya jawab. Kita nyampe halaman berapa? Halaman 7 awal ya. Kita masuk pertanyaan yang kedua dari sebuah hadis. Allah itu mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah, mencari wajahnya Allah di dalam mengucapkan kalimat itu. Kita jelaskan kemarin bahwasanya Allah akan haramkan neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu harus dengan syarat-syaratnya, terpenuhi syarat-syaratnya, dan kewajiban-kewajibannya itu harus terpenuhi. Ya, nggak mungkin tidak. Kayak al-hajju arafah, haji itu adalah di Arafah. Apakah orang hanya wukuf di Arafah lalu hajinya sah? Enggak, harus ada terpenuhi syarat-syarat yang lain. Pembatal-pembatalnya juga harus dipenuhi semuanya, baru hajinya itu akan menjadi sah. Kayak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan diharamkan neraka bagi dia, tidak hanya sementing la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus kemudian dia menyekutukan Allah, datang ke dukun, pembatal-pembatal keislamannya dia hancurkan semuanya. Ya sama aja, nggak bisa. Tapi ya, makanya langsung jawabannya sekarang ya, atau jauh sudah jawabannya. Sekarang berarti pertanyaan baru ya. Baik. Famal muradu, terus apa yang dimaksudkan dengan harrama alan nari? Allah haramkan neraka. Maksudnya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, terus di dalam dia mengucap itu mencari wajahnya Allah, terpenuhi syarat-syaratnya, wabeh terpenuhi. Terus maksudnya apa? Allah haramkan dia ke dalam neraka.
Maknanya tahrimun nari, pengharamannya neraka. Neraka itu haram fi nususil kitab wa sunnati, di dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yakti ala darajataini, itu datang dengan dua tingkatan. Jadi yang boten anu ya tinggal jenengan apa catat nawon pinggiri. Jadi Allah mengharamkan neraka. Allah mengharamkan neraka. Pengharaman Allah neraka kepada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu memiliki dua tingkatan. Tingkatan yang pertama al-ula tahrimul abad, diharamkannya selama-lamanya. Berarti orang bakal masuk neraka selama-lamanya, Allah akan haramkan. Wasaniyatu, makna yang kedua adalah tahrimun ba'dal amad, haram tapi masa tertentu. Ba'dal amad ya tidak selamanya, ya diharamkan tapi ada batas waktu. Parngono rokok gitu kan, baru rokok ini. Jadi Allah haramkan neraka. Allah haramkan neraka yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Jenengan kata maca Al-Quran, maca hadis, terus ada kata-kata Allah haramkan neraka gitu. Nah, kalau ketika ada kata-kata Allah haramkan neraka, itu berarti punya dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, Allah haramkan selama-lamanya. Jadi selama-lamanya itu nggak bakal masuk neraka gitu kan. Ada yang kedua, haram tapi apa? Ada batasnya. Ada batasnya. Lihat. Fatahrimul abadi, maka haramnya selama-lamanya. Yak tadi itu menuntut. Ini saya harus baca anu atau gimana ini? Begitu aja nggak apa-apa. Seneng gitu? Enggak, saya ikut panjenengan aja. Fatahrimul abadi, maka haramnya selama-lama itu yak tadi menuntut annaman harramallahu 'alan nari, Allah yang Allah kalau haramkan kepada neraka tahriman mutlaqa, dengan pengharaman secara mutlak, berarti fa innahu lan yadkhulaha, dia pasti tidak akan masuk ke neraka. Jenenge wae haram selama-lamanya, berarti selamanya tidak akan masuk ke dalam neraka. Lihat, wa amma tahrimu ba'dal amad, adapun keharamannya ada batasnya, berarti farubbama yadkhuluha, bisa jadi dia itu masuk neraka dulu, thumma yahrumu alaihi al-baqa'u fiha, kemudian Allah haramkan napa? Kekal di dalamnya. Jadi mlebu neraka gisi, mari ngono dientas. Allah haramkan menetap di dalam neraka. Jadi Allah haramkan neraka itu dua kemungkinan, Pak. Allah haramkan neraka alias gak bakal masuk.
Allah haramkan neraka itu bisa jadi melbu gisik. Kemudian Allah haramkan menetap di neraka. Bisa dipahami? Nah, hadis yang kita baca tadi, wal hadisu yaktamilul ula wa tsaniyah. Hadis yang kita baca itu memungkinkan makna pertama dan memungkinkan makna yang kedua. Jangan ingat gini. Allah haramkan neraka. Itu kalau secara logika, Pak, itu masya Allah bisa jenengan resapi itu. Allah haramkan neraka itu bisa jadi Allah haramkan neraka alias gak bakal masuk. Mudeng? Atau Allah haramkan neraka itu apa? Sudah masuk duluan. Cuma mek ngicipi tok. Itu ngicipi. Ntar Allah mana sih Allah haramkan? Allah haramkan neraka alias tinggal di nerakanya, tapi pernah masuk. Jadi batas waktunya itu ada. Masuk neraka gisik, ada batas waktunya baru diangkat, dientas. Setelah dientas nggak masuk neraka lagi. Udah ya? Nah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah haramkan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bisa jadi masuk neraka dulu karena dia mungkin punya dosa. Ya enggak? Bisa jadi. Setelah itu Allah haramkan apa? Menetap di neraka, dientas oleh Allah. Bisa jadi orang itu nggak punya dosa sama sekali. Nggak punya dosa sama sekali, langsung mlebu swarga ae wis, ora sekewa ke neraka, nggak perlu transit, nggak perlu transit, langsung ae. Nah, awan dhewe iki gak ngerti juga, Pak. Dhewe koyo ngomong la ilaha illallah tenan wis, ya kan? La ilaha illallah, la ilaha tenan wis. Sampai joget-joget barang kok. Nah, bisa jadi apa? Kalau Anda mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu ikhlas karena Allah, bisa jadi transisi neraka. Ya kan? Karena mungkin kita punya dosa-dosa yang lain yang Allah memang belum Allah ampuni. Transisi neraka, kemudian setelah itu apa? Diharamkan oleh Allah netap di neraka. Pahami, ini ilmu luar biasa, ini ilmu anyar. Karena orang tidak membaca panjang lebar masalah kayak ini, pasti di benaknya dia apa? Masuk surga terus kan? Itu pasti di benaknya. Padahal makna yang kedua juga itu masuk. Jelas? Baik. Terusnya, pertanyaan selanjutnya, pun paham nggih, Pak? Maki pentingnya belajar kalimat apa? La ilaha illallah. Artine nopo? Surut niku nopo? Konsekuensi niku nopo? Itu harus dipelajarin. Soalnya apa? Kalau sudah memahami, mempelajari, lalu mengamalkan, Allah haramkan neraka bagi kita, walaupun melbus bentar lah, transisi diwobong gisi, ntar kan akhir kan enak gitu loh kan, daripada nggak sama sekali Pak itu. Nah, ini pentingnya belajar tauhid, aja sampai menyekutukan Allah, aja sampai pembatal keislaman itu kita rusak. Nah, mal muradu bihadisil bitokoh, apa yang dimaksudkan dengan hadis bitokoh? Hadis bitokoh itu apa? Kartu Pak. Jadi hadis kartu niku ana tulisannya apa? Lah, ora tulisane apa ngaji di Labuan mengaji, ora iki ana kartune mau ana tulisane apa?
la ilaha illallah. Jadi men itu Pak pasti timbangan Pak, timbangan. Salah satu timbangannya Pak Andi ku timbangannya Pak, amalan ku saiti, amalan apa ku saiti. Sing berat iku amalan dosa elek wae Pak. Sampai Pak Andi iki wis aku mati iki. Tapi yung wong amalane apa? Amalannya yang baik itu saiti dan amalan yang jelek itu banyak. Sampai dia itu merasa akan apa? Binasa. Tiba-tiba dia punya amalan Pak, yaitu kalimat apa? La ilaha, mengucapkan kalimat la, ditulisin kartu nih Pak, kartu ATM itu tulisannya la ilaha. Ternyata Masya Allah dengan adanya kalimat la ilaha illallah itu lebih berat Pak. Jadi timbangannya tambah mengalahkan apa? Dosa-dosa tadi. Maka Pak Andi tadi diselamatkan oleh Allah ke surga, nggak jadi ke neraka gara-gara apa? Kartu kalimat la ilaha illallah tadi. Nah kartu yang penting yuk kayak gini Pak. Orang kok kartu apa? Kartu kamu itu ngaji di mana itu ra penting. Sing penting itu kartune la ilaha illallah sing iso beratno timbangane sampeyan. Itu kartu amalan. Kartu amalan. Enggak ada ceritanya ngaji di Labuan mengaji mari ngono jujuk apa jenenge? Malaikat mungkar nakir enggan bertanya niku ya ora ana ceritane. Man robuka, wis gak usah takon lu mau malaikat, aku wis ngaji di Labuan mengaji. Ora iso kaya ngono piye lan. Lah kariku lak minteri malaikat lah. Ya ora iso gitu no. Iku malaikat kok digawe dolenan piye ora iso lah. Jelas yang penting itu bitoko kartu la ilaha illallah isine iku la ilaha illallah sampai iso ngamalno isine kalimat la ilaha illallah iku senggarai berat timbangane sampai yang besok di akhirat. Orang duwe kartu Labuan mengaji ora paten Pak. Orang duwe apa jenenge kartu KTS kartu tanda santri ora paten. Sing penting apa timbangane iku mau berat karo apa kartu la ilaha illallah. Nggih jelas. Fi haditsil bitaqah ing dalam hadis bitaqah iku ana rajulun asin, seorang laki-laki yang selalu maksiat. Yukto, dia itu diberikan sijilatin adhimatan, lembaran rapot yang gede banget. Jadi ada seorang laki-laki Pak maksiat tok, dikai lembaran nih kartumu nih, rapotmu nih. Ya padha karo dhewe sekolahin dhewe iki sekolah lho Pak nang dunia iki Pak. Dunia ini sekolah deh iki ono rapote ape, rapote merah, rapote iku meneh. Buka sama Allah nih rapotmu nih. Sijilatin adhimatin, rapot-rapot yang besar. Faqila lahu. Nah, ketika dibuka ya Allah, kok merah kabeh gimana? Dibuka sama yang maksiat tadi itu, dibuka ya Allah kok merah semuanya ini. Lalu ditanya, halaka min amal, awakmu duwe amalan apa sih sing apik? Halaka min amal, apakah anda punya amalan? Faqala lah, nggak ada. Perasaanku aku orang tahu berbuat kebaikan. Ingatnya si laki-laki itu lah orang duwe amalan. Faqila lahu, maka dikatakan kepada dia, "Bah,
kamu punya satu amalan. Fakihlah, maka dikatakan kepadanya, bala, iya kamu punya satu amalan. Summa ukhrijat lahu bitaqatun, lalu dikeluarkan untuk dia kartu. Fiha, di kartu itu tertulis apa? La ilaha illallah. Fawudhi'at fil kaffatil akhari, fil kaffatil fi kaffatil ukhra. Lalu bitoko ini diletakkan di daun timbangan yang lain. Fatoshat sijillatud dunubi, maka lembaran-lembaran dosa itu jadi ringan. Wa taqulat al bitaqatu, dan kartu itu malah jadi berat. Jadi daun timbangan yang awalnya apa? Berat karena dosa dan maksiat tadi jadi ringan. Karena apa? Karena kartu bitoko itu mau berat. Jadi karena kartu itu mau berat, yang awalnya apa? Daun satunya itu berat jadi ringan. Iki lho Pak, keutamaan kalimat la ilaha illallah kalau dipelajari, diperhatikan sampai dosa-dosa itu lho Pak iso kalah. Ketika besok di pengadilan itu sampai iso kalah Pak. Makanya maca la ilaha itu sing beneran dipahami artine. Terus diamalno isine, ora kok mek la ilaha, yuk ngomong la ilallah apik, zikir ku apik, ora kok elek. Tapi lebih bagus lagi biar napa timbangan iku mau berat ya dipahami napa maksudnya, maknai, diamalkan gitu loh. Coba Pak saat itu Pak, kita itu hampir celaka, bayangkan, hampir celaka, hampir mampus. Terus jadi piye? Jadi selamat dong gara-gara kalimat apa? La ilaha illallah. Pertanyaannya sekarang, limada thaqulat bitaqatu? Kenapa kartu la ilaha illallah itu tadi berat? Ini pertanyaan ini. Limada thaqulat al bitaqatu? Kena opo kartu sing ana la ilaha illallah iku mau jadi berat? Padahal nek kartu tok lho Pak. Kalau secara logikanya iya nggak akan nambahi keberatan apa-apa lah. Tetap sing luwih apa? Berat adalah dosa yang dia lakukan. Maka muncul pertanyaan, kenapa kartu la ilaha illallah itu mau sudah berat? Jawabannya, hada ini liman qawiyat fi qalbihi la ilaha illallah, bagi orang yang kuat kalimat la ilaha illallah itu di hatinya. Jadi kalimat la ilaha itu benar-benar kuat di hatinya, merasuk di hatinya, nancep di hatinya. Kenapa kok iso nancep di hatinya? Li'annahu mukhlisun fiha, karena dia itu benar-benar ikhlas memurnikan makna kalimat la ilaha illallah, wa musaddiqun fiha, dan benar-benar apa? Membenarkan isi kalimat la ilaha illallah itu. Berarti yo awak dhewe harus belajar Pak. Isi kalimat la ilaha illallah itu apa? Kita benarkan, kita sucikan, kita murnikan. Ya ini bisa jadi apa? Apa tadi? Keselamatan kita besok di akhirat besok. Tapi ingat loh, ini enggak kok mek ngomong la ilaha illallah lah boten Pak. Iku yo siapi gitu. Tapi untuk menjadi kayak di bitoko itu enggak masuk. Karena ngomong la ilaha illallah enggak ngerti arti ini, enggak ngerti konsekuensi ini. Apa maksudnya, mana kan jelas.
Allah ilah satu-satunya yang diibadahi. Semua urusan ibadah serahkan ke Allah. Takut, taklim, menyembeli, semua itu berikan kepada siapa? Kepada Allah kan. Konsekuensi ini kan ngono. Ketika Anda lagi kena bencana, njaluk nang Allah, toko negono apa? Gak payu njaluk nang Allah. Pemane ngiyang gak laku, miyang gak laku. Iwae gak teko njaluk nang Allah. Lah mosok iwae gak teko njaluk nang dukun lah. Wis piye lah. Dukun ku ya wong lemah dicaluki. Tapi ya nah, maka lihat la raiba fiha, la raiba indahu. Tidak ada keraguan di sisi dia. Ora ono keraguan di sisi dia. Fima dallat alai, nggak ada keraguan di dalam, tidak ada keraguan di sisi dia. Fima dallat alai, terhadap penunjukan kalimat la ilaha illallah itu. Jadi isi nih kalimat la ilaha itu menunjukkan apa? Maksudnya apa, memanai apa, menunjukkan apa. Dia tuh nggak ragu sama sekali, Pak, yakin. Nah, mu'tikun bima fiha, mu'tikun bima fiha, dan dia memerdekakan, melaksanakan bima fiha, isi yang ada di dalamnya. Di samping dia nggak ragu isine apa, dia juga apa? Ngamalno apa? Isi kandungannya. Muhibbun lima dalat alai, dia itu seneng pol terhadap apa yang kalimat itu menunjukkan. Jadi isi ini apa, menunjukkan apa itu suweneng pol, Pak. Nah, karena begini keadaannya, fayaqwa atharuha, maka kuat pengaruhnya. Wis seneng Pak Saleh wong apa kate suweneng, kemudian gak ada ragu mengamalkan isinya. Ya, atharuha, pengaruh kalimat la ilaha illallah itu kuat banget di hatinya. Wa nuruha, dan cahaya kalimat la ilaha illallah itu kuat di dalam hatinya. Ini loh Pak, yang kita cari ini loh Pak. Jadi kalimat la ilaha illallah itu gimana caranya bisa memberikan sinar dalam hati kita. Bagaimana kalimat la ilaha itu pengaruhnya itu nancep di hati kita. Bagaimana caranya? Ya tadi harus apa? Harus ikhlas, memurnikan isinya, membenarkan isinya. Dia harus gak boleh ragu kandungan di dalamnya. Dia benar-benar ngamalkan apa? Isinya. Apalagi dia apa? Seweneng apa yang terdapat kandungan di dalamnya. Nah, kalau sudah kayak gini ini, maka punya apa? Pengaruh. Apa pengaruh nih? Cahayai pengaruhnya langsung ngati, Pak. Wes, kalau sudah di hati apa lihat? Wa idza kanat kadzalik. Kalau keadaannya semisal itu, seperti poin-poin yang disebutkan tadi, fa innaha takhriqud dzunuba, maka kalimat la ilaha illallah tadi itu bisa apa? Bisa menghapus dosa-dosa, bisa membakar dosa-dosa kita. Tapi kalau mek la ilaha illallah lah ya ora iso bakar dosa, Pak. Ngomongnya sekedar itu ora iso, harus dipelajari, diamalkan, dicintai. Isine iku lho apa? Sudah ya, ngaji usul salah tiga ini. Ngaji tahu usul salah sah? Hah? Ngaji mana la ilallah?
Makna la ilaha illallah sudah dikaji. Nah, itu kaji dulu dan muslim ya. Ya wis. Ora iso, jadi Bapak harus betul belajar ini, Pak. Soalnya kalau nggak belajar apa yang kita baca la ilaha illallah itu ya piye? Kok dari kan tiada Tuhan selain Allah. Ya salah terjemahannya gitu itu. Apa tidak Tuhan selain Allah? Tiada Tuhan, tiada pencipta kecuali Allah. Ikilah tauhid wong musyrikin dahulu. Ora, tidak ada Tuhan yang patut disembah. Gitu, yang patut disembah kecuali Allah. Itu yang paling pas. Tidak ada Tuhan yang benar disembah kecuali hanya Allah. Jangan dikatakan tiada Tuhan kecuali Allah. Beda arti ini, Pak. Makanya yang penting dewa itu yakin Allah pencipta, aman wis. Kita itu ahlu tauhid. Soalnya apa? Yang menciptakan langit kan Allah. Kita yakin itu mari ngono datang ke selain Allah, jaluk apa-apa, takut selain Allah, berharap selain Allah. Lah ajur kabeh urusan di dunia kita, tauhid kita. Taib. Wa amma dan adapun man lam yakun, seseorang yang tidak termasuk min ahli tamamil ikhlas, bukan termasuk pemilik kesempurnaan keikhlasan. Keikhlasan mau setengah-setengah, pembenaran itu mau setengah-setengah, kecintaan mau setengah-setengah, ngamalnya ya setengah-setengah. Fa inna, maka sesungguhnya bitoko tadi la tatishulahu, tidak akan menjadi berat dibandingkan dengan sijillatud dzunubi, dengan lembaran-lembaran dosa. Gak iso Pak, bitoko itu bisa apa? Bisa berat, nggak bisa. Soalnya apa? Ya tadi dia separuh-separuh, ngamalno separuh-separuh. Dinone enak aman, lagi enak Pak, lagi nggak enak berangkat ini kano arek apa? Delek dino seng enak. Apa dino kono sing ora enak piye? Mlebu omah delek bulan sing enak, dino sing enak. Mau apa jenenge arane? Nurunkan perahu ke laut, ya. Delek dino. Lah karep dino iku sing gawe dino iku sapa? Ini kadang syirik, kadang enggak. Ndelok apa? Ndelok situasi kondisi yang ini kyo pek piye iso berat, iso ra iso berat Pak, tambah luwih berat apa? Maksiate. Nah, jelas ya? Jelas. Ada pertanyaan sini enggak? Yang dari pertanyaan itu, ketika kita sudah bisa apa itu meyakini, mencintai dengan sepenuh hati dan perasaan, tapi kenapa di situ masih terjadi apa masih bisa melakukan maksiat? Maksiat pasti Pak, tapi langsung tobat biasa. Wajar para sahabat semono apike ya. Pasti dosa itu selama Anda itu menungso pasti dosa. Cuma bedanya dari Ibnu Qayyim, wong sing apik tauhide dengan wong sing ora apik tauhide bedanya itu sedikit. Apa itu bedanya? Kalau apik tauhide iku cepet diilingno nang Allah tobaté. Nabi sing tauhide ora apik ya ngono dosa wae, gak tau iling-iling Pak. Iki berarti tandane awak dhewe iku ora apik tauhide. Jangan tauhide sak apik-apike wong Pak tetep dosa, gak mungkin gak. Jelas ya? Cuma dosane iku cepet eling. Makanya kalau kita itu dikandani terus dikandani berdosa Pak, dikandani iku bersyukur sama Allah. Ya Allah kok ana sing ngilingno aku cah, itu bersyukur.
Nah ana wong wedok nek dikandani aja metu teko omah kan. Awakmu iku asale iku di rumah wakorna malah ngeyel-ngeyel iku piye dikandani kok malah ngeyel. Iki calone wong sing ora apik. Lah calone wong apik iku dilingno karo Quran, karo hadis, langsung Pak astagfirullah aku salah. Iku menungso Pak wajar. Jadi jare subhanallah. Saya akan mencari orang yang tidak pernah berbuat dosa. Lumrah wong iku berbuat dosa. Lan ora lumrah wong itu enggak pernah dosa. Iku ora lumrah, Pak. Ora lumrah selama namanya menungso, lumrahe berbuat dosa. Agitmu Ustaz gak duwe dosa. Dosane akeh, cuma kalian gak ngerti wae. Sebab bedane wong pinter karo wong bodoh. Wong pinter itu kalau punya dosa ngerti teori ini njaluk sepuro ngono lho Pak. Kan wong bodoh gak ngerti teori ini njaluk sepuro ngono lho Pak. Iku bedane. Terusnya soal jawab lagi. Wa yadkhulu fi hadza enggak usah dibaca. Terlalu susah kalian enggak bisa. Terusnya ma makna man haqqaqat tauhida dakhalal jannata bi ghairi hisabin. Apa makna ucapan penulis? Siapa yang mewujudkan tauhid maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Wenake pol ya. Sapa wonge sing iso mewujudkan tauhid, merealisasikan tauhid. Naam, iso ngamalno tauhid, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Enak poli. Itu maksudnya piye? Nah, yang kita bahas adalah apa makna haqqaqat tauhid. Apa makna mewujudkan apa tauhid? Tahqiqut tauhid, mewujudkan tauhid. Rajiun ila salasati asya. Itu kembali kepada 3 perkara. Sapa wonge sing iso nglakukan 3 perkara, iku berarti wong iku dikategorikan iso haqqaqa at-tauhida. Mewujudkan tauhid, menjalankan tauhid, merealisasikan tauhid. Telu. Apa iku siji? Tarku syirki bi anwaihi, meninggalkan kesyirikan dengan macam-macamnya. Macam-macam syirik apa? Syirik kecil, riya, syirik besar, semua macam-macam syirik itu dia tinggalkan. Ya iyalah masuk surga tanpa hisab. Keutamaan yang luar biasa. Masuk surga tanpa apa? Tanpa hisab no. Piran. Ya benar-benar dia itu meninggalkan syirik, beraneka ragam syirik, bentuk syirik, model piye wae, baik zaman dulu zaman sekarang, tinggalin semuanya. Tinggalin semuanya. Yes, nomor loro. Tarkul bid'ai bi anwaiha, meninggalkan bid'ah, perkara-perkara baru dengan semua macam-macamnya. Bid'ah yang mengeluarkan ke Islam, bid'ah yang tidak mengeluarkan ke Islam, bid'ah omongan, ya bid'ah amalan yang enggak ada contoh dari Nabi, dihilangkan semuanya. Asalis tarkul ma'asi bi anwaiha, meninggalkan maksiat dengan semua macam-macamnya. Ya ini berat Pak. Nah kalau iso melakukan kayak gini ini, ya wis mlebu swarga tanpa hisab. Sirike oke, bid'ah
Oke. Maksiati oke ayo pek piye lho soal gur. Malah tol ke neraka malah dhewe-dhewe iki sing kate ngono iki. Ora kok tol nang surga Pak, tol neraka. Syirik oke, bid'ah oke, maksiat oke, ya Allah urip iki piye. Wis njaluk ujan nang selaine Allah, njaluk rezeki nang selaine Allah, ibadah nang selaine Allah. Wis mari nunggu acara-acara yang aneh-aneh yang Nabi nggak pernah lakukan lagi kan. Mari mana maksiat zina wis urip dunya piye gitu kan. Nah, Masya Allah. Terusnya ada pertanyaan ini, Pak. Ini semua menunjukkan apa, Pak? Pentingnya mempelajari tauhid. Pentingnya mempelajari kalimat apa? La ilaha illallah, tauhid. Pahami dengan baik. Setelah itu berusaha diamalkan. Karena konsekuensi, Pak, kalau wong itu tauhidnya apik, iku patuh nang Allah. Patuh, Pak. Nah, dhewe iki kate ora patuh nang Allah, berarti apa? Tauhidin dhewe iki ana masalah. Cacat, Pak. Berarti harus semangat, Pak, ya, belajar apa? Tauhid. Adakah pelajaran tauhid, Pak? Ada? Belum ada sekarang di sini? Pelajaran tauhid? Kayak ini. Ya wis bapak-bapak dikasih pelajaran baru lagi. Tauhid biar ngerti kalimat la ilaha illallah. Ustaz Akro pun suruh ngajar itu. Penting itu. Iya, tapi kan untuk kamu yang baru-baru itu banyak itu. Pun mari, Pak. Derem. Napa? Nggih murojaah maneh. Terusnya ma ma'nal ummah. Apa makna ummah? Kayak inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sungguhnya Ibrahim itu adalah umat yang patuh. Apa makna umat? Apa makna umat? Kayak sungguh Ibrahim itu adalah umat yang tunduk. Nah, umat itu pasti umat. Ya umat gitu, Pak, ya. Umat ya umat, enggak. Ta'ti ala ma'anin. Umat itu, kata umat itu datang dengan banyak makna. Arti itu akeh. Orang kok artinya mek siji. Minha diantaranya dia bimana al-imam, pemimpin. Alladzi jama'a jami'a sifatil kamal al-bashari wa sifatil khair. Sing jenenge pemimpin Pak Imam terkumpul kepadanya sifat kesempurnaan manusia dan sifat kesempurnaan kebaikan. Sifat kesempurnaan manusia itu kayak piye? Pemberani, terus jujur, bukan amanah, kebaikan itu kuat, mentalnya kuat, ngomongnya tegas. Mana? Itu namanya sifat manusiawinya. Dan juga terkumpul padanya sifat kebaikan. Apa kebaikan? Jujur, dermawan, adil. Itu jenenge imam. Itu jenenge umat. Ibrahim itu menjadi umat.
menjadi imam. Kenapa kau menjadi imam? Soalnya terkumpul kepadanya apa? Sifat manusiawi, sifat kesempurnaan manusiawinya, dan terkumpul kepadanya apa? Sifat kebaikan. Maka menjadilah dia itu umat. Ummah bisa bimana? Jamaah, sekelompok. Kayak kuntum khaira ummatin, kamu adalah sebaik-baik apa? Kelompok. Kamu adalah sebaik-baik kelompok. Nah, cukup 2 saja mananya. Jadi mana umat itu ada 4, cuma saya sebutkan 2 aja, itu insya Allah yang masyhur dan ma'ruf. Jadi ketika antum baca kata-kata umat di Al-Quran atau di hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya terkadang bimana wa imam, dan terkadang bimana wa jamaah. Kapan orang itu dikatakan imam, Pak? Kapan? Senjenenge imam, Pak, pemimpin iku harus apa? Terpenuhi kepadanya apa? Sifat kesempurnaan manusianya, gitu kan, Pak. Manusianya itu sempurna, Pak. Sifat kemanusiaannya sempurna, dan sifat apa? Kebaikannya sempurna. Itulah yang menjadikan imam. Makanya Ibrahim menjadi imam, Nabi kita Muhammad menjadi apa? Imam. Dan para Abu Bakar, Umar. Karena memang sifat manusianya yang sempurna itu ada, gitu loh. Nah, kalau kayak awan dewek jadi imam masjid ae wae. Jadi imam bojo wae lho, Pak. Bojo ya sesiji. Iya kaya ngono keadaan dewek iku lho. Melencang-melencong gak jelas itu kan. Enggak adil lagi, enggak kasih sayang lagi. Enggak opo lagi, Pak. Suka marah tok wae kepada istrinya lagi. Imam kayak apa ini, gitu kan? Gitu loh. Paham ya? Baik. Terusnya Ibrahim itu walam yaku minal musyrikin. Apa makna ayat walam yaku minal musyrikin? Dan dia tidak berbuat apa? Dan dia bukan termasuk orang-orang yang musyrikin. Ibrahim alaihissalatu wassalam, harusnya kita contoh Nabi Ibrahim, Pak. Dia nggak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ismana ada yahtamilu, ada kemungkinan antakuna adalah naam, apa itu? Tab'idiyatan min tab'idiyah. Kalau dia itu min tab'idiyah berarti apa? Ibrahim itu mubada'ata bil ajsam, menjauh secara jasad dari orang-orang musyrikin. Kalau itu min bimana min sebagian, dan tidaklah Ibrahim itu bukanlah Ibrahim itu dari orang-orang musyrikin. Mananya apa? Mananya Ibrahim secara fisik itu tidak mendekat, menjauh. Enggak kok kayak kita ini sama orang-orang yang menyekutukan Allah, sama orang-orang yang menentang sama Allah, malah dekat. Bukan begitu panutan. Ibrahim kan panutan kita. Dikatakan umat, kan umat, imam untuk kita kan, gitu kan. Itu walam yaku minal musyrikin, tidak mendekat secara jasad kepada mereka, menjauh. Nah, bisa jadi wayahtamilu antakuna, dan memungkinkan min itu bayaninya penjelasan. Kalau min itu bayaninya penjelasan,
Berarti Ibrahim itu menjauhi kesyirikannya. Menjauhi apa? Kesyirikannya. Dan kedua mana ini? Keduanya masuk. Berarti Ibrahim alaihissalatu wassalam lam yaku minal musyrik. Kita ingat Ibrahim itu panutan kita. Nah, panutan kita di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walam yaku minal musyrikin itu maknanya dua. Walam yaku ai tidak mendekat secara fisik, dan yang kedua apa? Menjauhi perbuatan-perbuatan syirik. Jadi ada dua kemungkinan Pak ya. Dan kedua kemungkinan ini semuanya masuk. Maka orang yang mentauhidkan Allah, mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya kita harus menjauhi perbuatan syirik. Dan kita juga harus apa? Menjauhi secara fisik. Secara fisik dengan mereka. Ojo kok tambah apa? Piye maneh ngono. Terus agamane mau jadi apa? Bersoya-roya, berapa mana? Angkreman dengan yang lain, ya ini nggak pas. Tapi ya sampai di sini insyaallah taala semoga bisa dipahami dengan bagus. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kita nggak terasa loh baterai itu udah hampir 1 jam. Asik. Kayaknya bentar aja Pak ya.